Hai minasan, ohayo gozaimasu. Bertemu kembali dalam KBM Daring Bahasa Jepang. Masih di bab 20, melanjutkan yang minggu kemarin. Untuk kali ini kita langsung saja belajar mulai dari poin yang ketiga. Tsuyaku ni naritai desu. Di minggu kemarin kan kalian sudah belajar tentang di mana tempat dilahirkan, kemudian di mana dirawatnya, kebiasaan masa kecil apa. Nah, kalau sekarang ini lebih kepada hal yang kalian ingin lakukan setelah lulus dari SMA nanti. Terus kemudian hal apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya, keinginannya apa, yang harus dilakukan apa. Hai, langsung saja kita belajar kosakatanya. Nah, dari beberapa kosakata nanti yang saya akan perdengarkan, apakah ada salah satu keinginan kalian di sini? Kalau ada, bisa nanti dipikirkan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan. Hai, saya lanjutkan untuk kosakatanya. 1、日本に留学します。日本に留学したいです。2、インドネシア大学で勉強します。インドネシア大学で勉強したいです。3、車の会社で働きます。車の会社で働きたいです。4、通訳になります。通訳になりたいです。Hai, masih ada kelanjutannya kosakatanya di halaman berikutnya. Saya putarkan ya yang gobang. 5、家を買います。家を買いたいです。はい、roku. 6、会社を作ります。会社を作りたいです。Hai, yang saigo. 7、 25歳頃結婚します。25歳頃結婚したいです。Hai, ada 7 kosakata tentang keinginan yang ada di masa depan. Nah, di sini ada perubahan kata dari kata kerja bentuk mas ke dalam kata kerja bentuk keinginan, yaitu kata kerja bentuk taides. Ya, di sini nanti ada di slide berikutnya ada penjelasannya. Ini ada pertanyaannya untuk bertanya mengenai di masa depan apa yang ingin dilakukan. Hai, shorai nani o shitai desu ka? Shorai nani o shitai desu ka? Bisa menggunakan pertanyaan seperti itu. Nanti dijawabnya dengan kata kerja masnya, dicoret masnya diganti dengan taides. Contohnya, misalnya uchi o kaimasu menjadi uchi o kaitai desu. Gitu ya. Berikutnya, nah ini ada lembar kerja 6. Di lembar kerja 6 ini kalau di buku kalian itu ada di halaman 124 ya. 124 ini ada seseorang yang bercakap-cakap dengan temannya tentang cita-cita yang apa yang mereka ingin wujudkan. Nah, saya perdengarkan audionya, kalian
menyimak ya. 1、将来何をしたいですか？通訳になりたいです。そうですか。いいですね。Hai, selanjutnya nih Bang. 2、将来何をしたいですか？私は日本に留学したいです。日本の文化が好きですから。いいですね。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。 Hai, Sang Bang. 3、将来何をしたいですか？そうですね。25歳頃結婚したいです。25歳頃ですか。そして大きい家を買いたいです。いいですね。 Hai, Saigo Yong Bang. 4、将来何をしたいですか？インドネシア大学で生物を勉強したいです。そして薬の会社を作りたいです。すごいですね。いつ頃ですか？そうですね。35歳頃です。Hai, silahkan diisi berikutnya. Hai, ini contoh teksnya, saya putarkan audionya. 将来何をしたいですか？通訳になりたいです。そうですか。頑張ってください。Hai, ada dua cara ya, cara mengucapkannya. Bertanya, menjawab, kemudian ada ganbate kudasai tadi. Ganbate kudasai digunakan untuk memberikan semangat. Nah, ini yang berikutnya, cara yang kedua. 将来何をしたいですか35歳頃、通訳の会社を作りたいです。すごいですね。Hai, ada sugoi desu ne gitu ya. Sugoi desu ne ini untuk mengungkapkan kekaguman. Oh, luar biasa. Tuh. Selanjutnya ada ini ada kosakata tentang usia atau umur. Jadi yang ditampilkan ini adalah cara mengucapkan atau cara baca, cara menulis dari usia. Saya perdengarkan, nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Saya perdengarkan dulu. 17歳、18歳、19歳、20歳、21歳、30歳。Hai. Nah, untuk yang umur 22 tahun itu salah ya, harusnya itu sanjusai itu 30 tahun. Nah, ini khusus untuk usia 20 tahun kita memakai hatachi. Hatachi desu. Ini berikut ini ada penjelasannya yang menyatakan usia, bagaimana cara membentuk pola kalimatnya. Ini saya ambilkan sumbernya dari internet. Sumbernya sudah tertera di website itu ya. Di website itu juga kalian bisa mengakses berbagai macam materi pembelajaran bahasa Jepang yang mungkin kalian kalau ada yang kurang jelas bisa diakses di sana. Ada pola kalimat tentang usia, silahkan dicermati. Ada dua. Yang pertama ada nansai desu ka. Nah, nansai desu ka ini untuk bentuk biasa. Untuk yang bentuk yang lebih sopan ada oikutsu desu ka. Oikutsu desu ka itu untuk menanyakan usia dengan lebih sopan. Berikutnya ini juga saya ambilkan dari
bkwkjapan.com ada usia 0 sampai 18 tahun. Cara bacanya ada. Kemudian kita masuk ke refleksi materi pembelajaran yang kedua. Dan di refleksi materi pembelajaran yang kedua ini ketika tadi saya perkenalkan kosakata tentang keinginan yang ingin dilaksanakan setelah lulus SMA atau di masa depan, itu kan saya sempat mengucapkan kalau nanti ada perubahan kata kerja dari bentuk mas ke dalam bentuk taides. Nah, apa sih sebetulnya bentuk taides itu? Nah, bentuk kata kerja taides adalah mengungkapkan keinginan atau kegiatan yang ingin dilakukan oleh diri sendiri. Jadi dilakukan oleh orang yang berbicara. Nah, pola kalimatnya caranya bagaimana? Sebetulnya cukup mudah. Kalau kemarin di bab 19 kalian hanya kalian belajarnya kata kerja lampau dari mas diubah jadi masta, itu ini sama polanya, caranya bersama, hanya masnya sekarang diganti jadi taides. Ini silakan dibaca, ada contohnya. Saya kasih contoh Nihon e ikimasu, pergi ke Jepang. Itu bentuk biasa. Tapi kalau mau mengubah ke dalam bentuk keinginan bagaimana? Nah, diubah menjadi Nihon e ikitai desu. Kalimat atau kata masnya itu dicoret, diganti dengan taides. Contoh lagi, misalnya watashi wa ramen o tabemasu. Saya makan ramen. Tapi kalau diubah menjadi bentuk ingin makan ramen, jadinya adalah watashi wa ramen o tabetai desu. Cukup mudah ya minasan. Kemudian saya ada catatan, kalau kalian nanti bertemu dengan kata narimas, narimas itu artinya menjadi. Nah, misalnya ada yang bercita-cita ingin jadi dokter, menjadi kalimatnya isyani narimas, menjadi dokter. Tapi kalau diubah ke dalam bentuk saya ingin menjadi dokter, maka kalimatnya menjadi isyani naritai desu. Ingin menjadi apa? Gitu. Berikutnya adalah kotobano benkyo. Nah, ini yang tadi saya sempat jelaskan mengenai bentuk perubahan bentuk mas ke dalam bentuk taides atau bentuk narimas menjadi naritaides. Semuanya ini adalah ungkapan untuk keinginan. Berikutnya ada latihan. Nah, latihan ini ada di halaman 126. Mari kita lihat sama-sama. Seperti biasa, sebelum mengerjakan dan saya perdengarkan audionya, dilihat dulu di kotak bagian bawah itu ada 5 kata kerja. Itu tidak serta-merta kalian isikan, tetapi harus diubah dulu. Diubah ke dalam bentuk yang sudah dipelajari pola kalimatnya. Untuk yang nomor 1 sebagai contoh sudah ada isinya. Nah, saya perdengarkan audionya. 1. 将来何をしたいですか？エンジニアになりたいです。私はゲームの会社で働きたいです。 Hai. Untuk yang B itu sudah diisi, yang C tinggal kalian tadi mendengarkan apa bisa diisikan di bukunya masing-masing. Tapi jangan lupa diubah dulu kata kerjanya, jangan langsung diisi A, B, C saja. Hai, ini Bang, saya perdengarkan audio yang nomor 2. 2. 休みに何をしたいですか？友達と海へ行きたいです。
姉とお菓子を作りたいです。はい、最後、3番。3、ペットを飼っていますか？いいえ、でも可愛い猫を飼いたいです。はい. Kita lihat berikutnya. Berikutnya di halaman 127 itu ada Kakimasho, kegiatan Kakimasho tentang Shorai no Yume. Shorai no Yume itu adalah mimpi atau impian di masa depan. Bacalah tulisan di bawah lalu tebalkan. Nah, kalau di buku paket itu harus ditebalkan. Saya akan bacakan tulisan yang ada di bawah. Itu ada 3 kalimat. Hai, kalimat yang pertama. Watashi wa shourai Nihon ni ryugaku shitai desu. Nihon de anime o benkyou shitai desu. Soshite 30歳頃アニメの会社を作りたいです. Nah, di dalam bacaan atau sakubung tersebut menceritakan tentang cita-cita seseorang yang ingin pergi ke Jepang untuk belajar. Nah, di Jepang sana dia ingin belajar tentang anime. Lalu sekitar usia 30 tahun si penulis ingin mendirikan perusahaan anime. Nah, bagaimana dengan cita-cita kalian? Silakan nanti ini contoh dan nanti saya akan berikan penugasan untuk kalian. Penugasannya apa? Nanti di akhir ya, atau silakan dibuka di Google Classroom-nya masing-masing. Berikutnya ada simpulan. Nah, ini biasa di akhir bab itu saya berikan kesimpulan dan rangkuman materi pembelajarannya. Ini ada beberapa pola kalimat yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah menyatakan tempat lahir dan dibesarkan. Pola kalimat yang kedua menyatakan kapan dan pindah kemana. Pola kalimat yang ketiga menyatakan kekhasan masa kanak-kanak atau kegiatan yang biasa kalian lakukan di waktu kecil. Yang keempat adalah menyatakan keinginan. Nah, ini baru saja kita pelajari tadi. Lalu yang terakhir, sebelum saya tutup pertemuannya, saya mau memberikan instruksi di bagian Renshu Mondai atau di halaman 130 di akhir bab. Saya akan berikan petunjuknya saja bagaimana cara mengerjakannya. Silahkan kalian buat latihan. Ya, siapa tahu nanti kalau PHT keluar ini. Hai, untuk ini ada 4 nomor. Tetapi yang nomor 4 ini memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Jadi ini ya, karena nomor 4 kan harus praktek. Jadi saya mau kalian untuk mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Saya berikan petunjuknya. Seperti biasa, yang nomor 1 itu kalian harus melengkapi kalimat dengan cara mencocokkan atau menjodohkan kalimat yang sesuai. Sebelum mengerjakan, kalian lihat kotak warna ungu. Kotak warna ungu itu terjemahannya ya, terjemahannya atau bahasa Indonesianya dari kalimat-kalimat yang ada di atasnya. Silakan kalian pilih dari keempat itu mana jawabannya. Kemudian untuk yang nomor 2 itu ada kalimat yang diacak kata-katanya. Jadi kalian disuruh untuk mengurutkan kata-kata tersebut sehingga menjadi kalimat yang benar. Jadi diurutkan. Itu nomor 2 ada 2 ya, 2 yang harus diurutkan, 2 kalimat. Dan yang terakhir, ini nomor 3, menuliskan cita-citamu. Ini ada 2 kalimat juga. Silahkan kalau memang kok cita-citanya kok nggak ada di
yang di ini ya sensei, yang dipelajari di ya kosakata yang tadi, silahkan kamu bisa mencari sendiri melalui internet, atau kalian kalau memang ada cita-cita yang lain yang selain di buku, kalian bisa menanyakan ke sensei atau mencari sendiri melalui internet ya. Ini nomor 3 bisa menjadi referensi untuk membuat karangan juga ini. Begitu saja saya kira untuk pembelajaran bab 20 selesai. Sampai jumpa kembali di bab berikutnya minggu depan. Hai, korede owarimasu. Arigatou gozaimasu, minasan.